Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, dalam mata kuliah Sistem Testing dan Implementasi, saya akan coba menjelaskan sedikit secara detail dari buku referensi yang kita gunakan dalam kuliah kita ini, dari materi pengujian perangkat lunak konvensional, dari materi yang telah Anda dapat pada pertemuan sebelumnya. Saya berharap materi tersebut telah Anda baca, dan pada kali ini kita akan memberikan pemantapan materi dari mata kuliah ini, atau khususnya pembahasan kali ini. Khusus dalam video tutorial kali ini, saya lebih menegaskan, membahas atau menjelaskan tentang pengujian white box yang kita ambil dari buku referensi karangan Roger S. Pressman. Ya, sampul bukunya seperti ini. Khusus mengenai pembahasan dari pengujian white box itu berada di halaman 588 sampai dengan 595. Ya, baiklah, kita akan membahas pengujian white box yang ada dalam buku referensi kita ini. Mungkin ada beberapa hal yang saya tambahkan di luar dari buku referensi kita ini, sekedar untuk menguatkan materi yang ada di buku atau dalam pembahasan kita kali ini. Ya, kita masuk yang pertama. Jadi ini sekarang sudah pengujian yang ke-6 dalam pengujian konvensional. Pengujian white box itu secara sederhana disebut juga sebagai pengujian glass box atau pengujian kotak kaca. Merupakan filosofi perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol yang jelas sebagai bagian dari perancangan peringkat komponen untuk menghasilkan atau uji jalur. Pengujian white box itu menghasilkan test case yang pertama, menjamin semua jalur independen di dalam modul dan telah dieksekusi sedikitnya satu kali. Yang kedua, melaksanakan semua keputusan logis pada sisi benar dan salah. Yang ketiga, melaksanakan semua loop pada batasannya dan batasan operasionalnya. Yang keempat, yang terakhir, melakukan struktur data internal untuk memastikan kesahihannya. Pengujian basis PET atau jalur dasar ini sebenarnya adalah teknik pengujian white box. Jadi pengujian basis PET itu adalah teknik pengujian white box. Metode ini merupakan perancangan test case atau uji kasus untuk menurunkan ukuran kompleksitas logis dari suatu rancangan prosedural dan digunakan sebagai pedoman penentuan rangkaian dasar jalur eksekusi. Tahap dari proses pengujian basis PET itu ada 4. Yang pertama atau A, kita sebut notasi flow graph. Dalam hal ini kita akan membuat atau membangun flow graph atau disebut juga grafik alert. Yang kedua, tahapan dari proses pengujian basis PET adalah kita harus menentukan independen PET atau jalur independennya. Kemudian yang ketiga, kita akan menghasilkan test case atau uji kasus. Lalu yang keempat, kita bisa membuat graph matrix atau matrix grafik. Kita masuk ke langkah pertama atau langkah A dari pengujian basis PET yang telah kita sebutkan, ada 4 tahapannya. Kita mulai dari tahapan pertama atau tahapan A, yakni notasi flow graph. Tahapan penentuan atau pembuatan flow graph ini berdasarkan flowchart program. Ya, sederhananya bahwa kita dapat membuat flow graph itu berdasarkan flowchart program yang dibuat dari suatu software atau suatu aplikasi atau suatu program modul yang kita buat. Jadi kita tidak bisa menentukan flow graph tanpa kita memiliki flowchart program. Ya, jadi seperti itu sederhananya ya.
Nah, di flow graph graf alir itu hanya memiliki dua simbol. Yang pertama simbol lingkaran disebut dengan node atau simpul. Yang kedua simbolnya hanya panah atau disebut dengan nama edge atau jalur. Secara sederhana, implementasi di dalam flowchart program itu Anda bisa perhatikan seperti ini. Ini arahnya dari kiri ke kanan ya. Jadi setiap notasi atau simbol dari flow graph itu disimbolkan dengan lingkaran atau node. Ya, dalam hal ini arahnya kiri ke kanan. Kalau dia merupakan proses yang sequence atau berurut, itu digambarkan seperti ini. Apabila kita memiliki perintah kondisi atau if, ya jalurnya seperti ini dari kiri ke kanan. Apabila di flowchart program atau algoritma pemrograman kita atau program kita memiliki perintah while, maka bisa digambarkan seperti ini. Dan apabila kita memiliki perintah while, maka kita bisa menggunakan ya simbol seperti ini ilustrasinya. Dan bila kita menggunakan case atau dalam bahasa lain disebut dengan nama switch case, maka kita menggunakan itu. Yang pertama ya, membuat notasi. Ya, saya perlu ingatkan bahwa notasi atau simbol dari flowchart program yang kita ambil dari buku-buku referensi algoritma pemrograman atau buku yang lain, simbol dari flowchart program itu ini ya. Jadi simbolnya dari buku referensi flowchart program itu simbolnya seperti ini. Saya rasa kita semua sudah mengetahui simbol input output sampai simbol atau kita disebut biasa start stop atau begin end ya. Ini ya simbolnya ya. Jadi saya lewati. Jadi insya Allah ini telah dipelajari. Maka kita lanjut. Semisalnya ya, ada flowchart program disandingkan dengan flow graph, maka kita bisa lihat ini adalah contoh pemisalan dari flowchart program. Maka flowchart program ini itu bila diubah atau dikonvers ke dalam flow graph yang akan kita gunakan dalam pengujian basis PET ini. Jadi konversinya seperti ini. Jadi semisalnya setiap kegiatannya ini misalnya namanya saya hanya beri nama atau dia nama dengan angka ya, angka. Ya, jadi dari angka 1 sampai dengan angka misalnya ini angka 11 ya, ini ada angka 11. Maka bila flowchart program ini diubah ke dalam flow graph, itu kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan bahwa ada simbol ya, node lingkaran atau simpul itu bisa digabung dalam. Di sini berarti simbol ini ya. Ya, simbol proses dan simbol kondisi if. Ya. Ini di simbol apabila digabung bisa saja digabung asalkan tidak mengurangi makna dari jalur logika sebuah flowchart program atau algoritma. Jadi bisa digabung. Begitu juga halnya ya sequence atau berurut 4 dan 5 itu bisa saja kita gabung tanpa mengurangi makna. Tapi seandainya Anda tidak ingin gabung, berarti bisa saja Anda bisa tulis di sini ya 4 kemudian 5 ya, tapi panahnya pasti ya ini ke 5 ya, 5-nya ya, jadi tanpa mengurangi makna jalur ya. Jadi seperti itu penjelasan sederhananya. Nah, dari flow graph yang dibentuk itu ada penjelasan sederhananya. Di sini disebutkan node, berarti semua yang lingkaran ini ya dari 1 sampai 11 itu kita sebut node atau simpul. Semua penghubung dari node, tanda-tanda panah ini kita sebut dengan edge. Itu tadi simbol atau notasi dari flow graph. Kemudian ada bagian yang lain, di sini disimbolkan dengan R.
Di sini bisa ditulis dengan R1. R itu disebut sebagai region, ya, jadi disebut juga sebagai region atau wilayah atau daerah dari sebuah program. Jadi R1 itu ditandai dari wilayah ini sini semua, ya, dalam sini. Region kedua, wilayah atau daerah kedua, R2, semua yang dibatasi oleh daerah di sini yang tertutup ini. Kemudian R3 atau region ketiga, kita sebut R3, daerah ke sini. R4 berarti semua di luar dari wilayah R1, R2, R3, berarti ini yang terbuka, ini semua yang di luar. Sampai ke sini kembali, itu disebut sebagai region atau wilayah R4. Ya, saya rasa demikian penjelasan sederhana dari simbol-simbol atau dari program. Berikutnya kita masuk ke hal-hal yang digunakan dalam program. Di setiap node atau disimbolkan dengan N seperti tadi, ada node juga fungsinya sebagai node predikat atau node predikat atau predikat node, atau di dalam penggunaannya ke depan itu disimbolkan dengan P. Maka dari pemisahan seperti ini, maka kalau ini adalah node-node, maka dari A, B, X, dan Y, dan seterusnya, yang tidak semuanya merupakan predikat node, tapi tidak semuanya merupakan predikat node. Predikat node itu adalah di sini ditunjuk adalah A, B. Kenapa A dan B menjadi predikat node? Secara sederhana, predikat node itu satu H atau simbol percabangan. Jadi A simbol percabangan bisa ke B, bisa ke X. Begitupun B bisa ke Y, bisa ke X. Sementara X bukan predikat node, kan hanya bisa ke sini. Ya, begitu ya gambar. Ini penjelasan sederhananya. Berikutnya, tahapan kedua dari basis PET atau B, kita akan menentukan independent PET. Independent PET itu adalah setiap jalur yang melalui program ia memperkenankan sedikitnya satu kumpulan pernyataan-pernyataan, pemrosesan, atau kondisi baru. Independent PET harus bergerak sepanjang setidaknya 1 H yang belum dilintasi sebelum jalur tersebut didefinisikan. Contoh independent PET. Dari gambar ini, seperti gambar sebelumnya, ya, ini namanya flow graph, ya, masih ingat flow graph? Flow graph yang dibentuk dari flowchart contoh sebelumnya, itu bisa kita tentukan independent PET-nya. Maka PET yang pertama yang dibentuk adalah jalur dari 1 bisa langsung stop ke 11. PET pertama atau independent PET yang pertama. Independent PET atau PET yang kedua adalah dari 1, 2, 3, dia ke 4, 5, lalu dia ke 10, dari 10 kembali ke 1, dari 1 dia ke 11. Lalu kemudian PET yang ketiga atau yang didapat yang ketiga, dari 1, 2, 3, dia ke sini 6, 7, 9, 10, 1 kembali ke 1, lalu keluar 11.
pad yang keempat dari 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, lalu kemudian ke 11. Jadi dari contoh flow graph yang kita peroleh atau contoh yang sebelumnya itu kita peroleh independent pad atau padnya sebanyak 4 pad. Tidak ada lagi pad yang lain. Sekarang kita masuk ke rangkaian dari independent disebut dengan nama kompleksitas siklometrik atau VG. Kompleksitas siklometrik adalah metrik perangkat yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logis suatu program. Kompleksitas siklometrik mendefinisikan jumlah independen pad atau jalur independen dalam basis set suatu program dan menyediakan batas atas untuk jumlah pengujian yang harus digunakan guna memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi minimal sekali. Itu pengertiannya ya. Bagaimana cara menghitung VG? Yang pertama, itu kita harus menentukan jumlah daerah-daerah dalam yang berhubungan dengan kompleksitas siklometrik. Jumlah daerah-daerah atau wilayah tadi kita sebut dengan nama R atau region. Jadi rumus yang didapat adalah VG sama dengan R. Persamaan berikutnya yang kita akan gunakan adalah kompleksitas siklometrik untuk didefinisikan sebagai VG sama dengan E kurang N plus 2, di mana E adalah atau tadi jalur, N adalah node. Persamaan ketiga yang digunakan adalah kompleksitas siklometrik VG untuk flow graph G juga didefinisikan sebagai berikut, di mana VG sama dengan P tambah 1. P itu telah kita jelaskan sebelumnya, P itu adalah jumlah predikat node. Jumlah predikat node. Node, berapa banyak predikat node yang ada dalam sebuah. Ya, kita coba menghitung VG dari gambar contoh flow graph yang kita peroleh. Bisa kita gambarkan lagi, lihat gambarnya di samping. Berarti jumlah region atau R itu di sini kita dapati R1, R2, R3, R4. Berarti R-nya 4. Rumus awal pertama atau persamaan pertama adalah VG sama dengan R sama dengan 4. Berarti kita peroleh VG itu sama dengan R sama dengan 4 berarti jumlahnya. Lalu persamaan kedua adalah I sama dengan E kurang N plus 2. Diketahui dari gambar ini kita peroleh E-nya adalah 11, sebanyak 11. Lalu kemudian N-nya sebanyak 9. Ini ya, semua jalur 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa dapat jalur itu sebanyak 11, N-nya itu ada 9 ya. Memang angka-angkanya ada 11, tetapi kita di sini hitung ada 9 ya. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. E-nya tadi tentu yang menghubungkan setiap N atau node. Mulai dari sini 1 ya, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Dari persamaan ini kita menyelesaikan cukup sederhana, tinggal substitusi 11 kurang 9 plus 2 sama dengan 4.
Jadi VG dari setiap persamaan di sini nilainya untuk sementara sama-sama 4. Ya. Persamaan berikutnya adalah P sama dengan VG sama dengan P tambah 1. Ya, P-nya adalah predikat node. Predikat node di sini ada berapa? Ada 3. Kenapa bisa 3? Dari gambar ini kita akan mencari semua node yang memiliki percabangan, berarti yang menjadi ini yang menjadi predikat node, karena bisa ke sini, ke sini. Nah, kalau satu predikat node juga bisa ke sini, bisa ke sini, berarti sudah 2. Jadi yang pertama angka ini bisa ke 23, bisa ke 11. 1 ini bisa ke 6, bisa ke 45, sudah 2. Lalu kemudian berikutnya 6 bisa ke 7, bisa ke 8. Tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi node atau n yang bisa menuju ke 2 node yang berbeda. Dan rumusnya P sama dengan 3, berarti penyelesaiannya adalah P tambah 1, berarti 3 tambah. Berarti kompleksitas siklometrik PG-nya adalah 4. Dari setiap persamaan yang kita peroleh itu menghasilkan nilai PG atau kompleksitas siklometrik itu 4. Nah, berdasarkan nilai ini memberi batas atas untuk independen. Dengan implikasi sebuah batasan atas pada jumlah pengujian harus dirancang dan dilakukan untuk memastikan cakupan dari semua pernyataan program. Ya, kita coba test case.